Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Sekarang sudah menjadi mahasiswa. Semoga semakin mandiri dalam belajar, tidak hanya mengandalkan teori-teori, materi-materi yang diberikan oleh dosen. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menyapa secara langsung, khususnya dalam mata kuliah fikih yang saya ampu untuk semester 1 ini. Di minggu ini, alhamdulillah saya sedang menjalani pelatihan yang cukup padat, sehingga saya sapa teman-teman sekalian melalui video YouTube ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi inti dari apa yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini hanya akan saya sampaikan berkenaan dengan rencana perkuliahan untuk mata kuliah fikih, kemudian pengantar fikih berupa ta'rif atau pengertian fikih. Nah, meskipun pembelajaran secara online, tapi saya harap teman-teman sekalian bisa mengambil sisi positifnya ya. Jadi karena jika online itu sifatnya open content, jadi teman-teman bisa mengakses kapanpun materi yang diberikan oleh dosen dan bisa mengulangnya berkali-kali begitu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi fikih di pertemuan pertama. Pertemuan pertama mata kuliah fikih, kita akan mulai dengan mempelajari ta'rif fikih atau pengertian fikih ya. Jadi apa itu fikih? Apa pengertian dari fikih? Mari kita mulai dengan pengertian fikih secara bahasa atau etimologi. Jadi fikih itu kan berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan atau bisa diartikan dengan kata al-fahmu atau pemahaman atau faham. Nah, pengertian fikih yang diartikan menjadi pemahaman bisa dipetik dari beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Hud ayat 91 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, ma nafqahu, manafi, ma nafqahu, kami tidak mengerti katsira, banyak, ma nafqahu katsira, kami tidak mengerti banyak, mimma taqulu, tentang apa yang kamu katakan. Jadi nafqahu di sini bisa berarti kami tidak mengerti. Manafqahu juga bisa diartikan dengan kami tidak faham. Nah, jadi fikih secara bahasa artinya al-fahmu atau pemahaman. Selanjutnya yaitu pengertian fikih secara istilah atau terminologi. Fikih secara istilah yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati an adillati tafsiliyah. Jadi ilmu tentang hukum syariat yang diperoleh an adillati tafsiliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Untuk memahami pengertian fikih secara terminologi, tidak perlu dihafal kata per katanya. Cukup kalian memahami kata-kata kunci yang ada dalam definisi tersebut. Nah, dari pengertian fikih secara istilah ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu ilmu, kemudian hukum syariat, dan dalil. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kata kunci pertama yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu pengetahuan ya. Pengetahuan yang disusun secara sistematis dan melalui metode ilmiah. Jadi sistematis berurutan, kalau fikih berarti mulai dari ibadah, amalah, dan seterusnya. Nah, kemudian metode ilmiah itu berarti disusun berdasarkan atas teori-teori yang telah teruji oleh para pakar. Begitu. Nah, lanjut,
Hukum syariat, apa itu hukum syariat? Ini yang perlu kita bahas lebih dalam. Nah, hukum syariat itu bisa diartikan, bisa dilihat di sini, al-hukmus syar'i huwa khitabullah al-muta'allaqu bi af'alil mukallifin bil iqtida'i awit takhir awil wad'i. Jadi, hukum syara atau hukum syariah itu adalah titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf bi af'alil mukallafin. Baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Nah, di sini macam hukum syar'i itu dibagi menjadi dua. Jadi yang tuntutan dan pilihan itu masuk ke dalam hukum taklifi dan yang ketetapan itu merupakan hukum wad'i. Baik, untuk mendalami pengertian fikih ini tentunya kita harus juga mengerti hukum syara itu pembagian hukumnya seperti apa. Nah, makanya untuk pendalaman materi silahkan nanti dicari. Pertama yaitu penjelasan mengenai pengertian mukallaf, dan kedua itu tentang apa itu hukum wad'i dan hukum taklifi. Jadi silakan melakukan penelusuran literatur, boleh dari jurnal-jurnal ataupun dari buku yang ada. Nah, kemudian selain pendalaman materi di atas, juga silakan baca jurnal yang telah saya lampirkan di Google Classroom, yaitu tentang sikap dan etika dalam menghadapi ikhtilaf pendapat madhab fikih. Silakan dibaca ya. Nah, itu saja untuk pendalaman materi. Nanti saya akan cek di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.